Yang saya hormati Bapak Pengurus Musholah Tabarok beserta bapak-bapak lainnya, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Memang saya pun tak tahu nama itu satu-satu. Kalau disebut memakan waktu. Habis nanti waktu, kita pun tak bekerja lagi untuk sholat tarawih. Malam hari ini, malam yang ke-8, kita melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Malamnya kita melaksanakan ibadah, di siangnya kita diperintahkan Allah menahan lapar, menahan haus, menahan godaan, menahan hawa nafsu. Ya adik-adik ya, jangan terribut nanti sholat. Tadi sholat isya macam pajak hari Selasa kedua. Kita berpuasa di Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan oleh Allah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka mendapat pahala yang sangat besar. Dan siapa yang meninggalkan ibadah Ramadan dengan sengaja tanpa asbab dan akibat, dia sehat, dia masih muda mantap, dia masih berjaga, bisa jalan kemari. Kalau dia tak berpuasa tanpa asbab dan akibat, mendapat dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ini wajib hukumnya, yang sudah dicantumkan Allah, yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183 tadi. Supaya kita ini apa untuk berpuasa? Supaya kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bukan puasa Ramadan ini agar kau jadi orang kaya, tidak. Agar menjadi orang takwa. Kalau orang takwa itu insya Allah pasti dapat dia bisa kaya. Dan orang kaya itu belum tentu dia takwa. Banyak orang kaya tak sholat, banyak orang kaya tak mau berangkat ke Mekah. Takut dia dari hasil kekayaannya itu, tahu dia dari mana. Tak mau dia berangkat ke Mekah. Sampai sana tidak bisa melihat Ka'bah dalam hati dia. Banyak orang kaya tak mau puasa. Padahal dari kekayaan dia itulah Allah kasih sayang, namun dia tak ada rasa dia syukur kepada Allah. Jadi kita disuruh puasa ini agar kita menjadi orang yang takwa. Jadi nanti di habis Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Supaya kita terus menjadi takwa habis Ramadan. Jangan nanti awak ini di bulan Ramadan baru datang ke mushola. Kalau tak bulan puasa tak datang. Jangan lagi habis Ramadan ini tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ibadah. Sholat jemaah di mushola tarawih. Siapa rupanya orang yang takwa itu, ibu? Orang yang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Titik, tak ada yang lain. Kalau kita takut kepada Allah, maka segala perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhkan, bahkan kita tinggalkan, tak kerjakan larangan Allah. Mabuk, berjudi, maksiat, berzina, menipu, menokok, itu kan dilarang Allah. Siapa yang takut itu lagi? Bapak Ibu kerjakan puasa Ramadan karena ada rasa takut kepada Allah. Kita malam ini sholat tarawih karena takut kepada Allah. Kalau tak takut kita kepada Allah, tak ibadah kita di mushola. Dikira jalan-jalan ke sana kemari, enak lawan naik kereta, atau tidur-tidur di rumah golek-golek sambil main-main HP, mungkin ikut sambil nonton TV. Karena di hati ini kita beriman, rasa takut kepada Allah, takut nanti siksa ajab kubur itu macam mana kalau tak sholat. Takut nanti mati di macam mana, ibu, umur kita tentu. Banyak yang zaman kita hari ini tak sakit meninggal, sikit-sikit meninggal, pening-pening sikit lewat, demam-demam sikit lewat, naik sikit tensi, tabrakan lewat. Jangan anggap sepele sama umur.
Allah mencabut nyawa kita ini tidak hanya karena sakit saja. Walaupun hampir semua orang meninggal karena sakit, namun banyak ya orang yang sudah stroke 10 tahun stroke tak mati-mati. Bahkan yang mengurus stroke itu duluan mati. Suami stroke, yang ngurusnya bininya duluan mati. Kenapa? Makan hati ngurus laki yang stroke itu. Tahu nggak kalau sudah orang stroke? Jadi jangan sia-siakan umur nih. Beramallah. Kenapa? Karena tak ada jaminan kita di bulan Ramadan tahun depan kita akan berjumpa lagi. Tak ada jaminan. Entahnya Ramadan terakhir yang bersama kita ini. Namun kita bermohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita bisa melaksanakan Ramadan lagi di tahun depan. Kenapa? Karena dosa masih banyak, ibadah masih sedikit. Begitulah mau mati awak. Belum ada jaminan. Perbaikilah amal ibadah kita nih bulan Ramadan nih, rakus-rakuslah ibadah. Jangan sia-siakan kesempatan tahun ini. Rakus-rakuslah ibadah, bapak ibadah. Adik-adik pun begitu. Kalau memang betul-betul mau ibadah, mau sholat, jangan ribut dengan sholat. Dan dengar itu. Jadi ya ujung-ujung makan kue di situ kumpul. Tahu malah. Atau niat kalian mau tanda tangan, gak mau tanda tangan kalian kalau ada ribut. Gentanya mau di dari Tuhan. Begitu dengar ribut masjid pun gak mau tanda tangan. Kalian tadi ribut ku dengar, gak mau aku. Dan pikir mau tanda tangan. Tangan-tangan palsu lah itu. Jadi kita ibadah puasa ini tidak hanya cuma menahan lapar dan haus saja, tidak. Namun dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dijaga. Mulut dijaga, jangan sampai mulut ini mencintai orang di siang hari. Awak lagi puasa, sekarang cakap-cakap jeblos mencintai orang, mencintai tetangga, mencintai dapur orang, mencintai laki orang, mencintai bini orang. Itu egois kita. Jalur dia kenapa? Anak, laki memang lagi. Kalau tahu kau, iya. Tadi malam tau jam berapa itu laki yang pulang kerja itu? Kali lagi itu, mencari ada itu biji simpanannya itu. Tahu urus laki orang, laki awak urus. Ini bulan Ramadan, nggak usah urus orang. Fokuslah dengan ibadah. Mata pun dijaga, jangan sampai mata ini melihat yang tak pantas kita lihat. Kita kan lagi puasa. Jadi kita Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan haus saja, mata pun juga puasa. Apalagi bapak-bapak naik kereta di luar, awak nampak segala jalan perempuan, ya kan? Awak lihat awak lagi puasa, awak lihat aja waktu mata awak tabrak orang. Kalau nenek-nenek kan bulan selera, balik dari situ. Awak lagi puasa, seluruh anggota tubuh puasa, hati lagi puasa. Jangan sampai hati ini masih ada rasa dengki, iri, dendam, benci sama orang. Awak bulan puasa enggak guna. Maka kata Nabi tak dipandang Allah lapar haus saja Ramadan. Kalau hati ini masih jorok sama orang.